Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya. Berapa luasan lahan yang harus disiapkan peternak pemula untuk kita tanami hijauan pakan ternak? Nah, ini pertanyaan yang sering sekali datang ke kami dari teman-teman yang memang mau memulai usaha peternakan. Nah, kalau memang kita mau memulai usaha peternakan, mohon ini tidak menjadi beban untuk kita masuk ke dunia peternakan. Karena usaha peternakan ini adalah sebuah usaha yang paling simpel, usaha yang paling ringan, yang bisa dikerjakan oleh siapa saja. Yang bisa mengukur kemampuan adalah kita sebagai peternaknya. Kalau kita memang mau memulai, ya kita mulai dari sedikit dulu, 5 ekor atau 10 ekor. Nah, itu tentu saja kita bisa jalankan sambil kita pelajari siklus pakannya. Kalau kami di Jaya Farm itu memang tidak pernah mentarget luasan lahan yang kita tanami hijauan pakan ternak. Karena metode yang kami usung di dalam sebuah peternakan, ternak berhenti makan itu karena kenyang. Bukan ternak berhenti makan karena pakannya habis. Makanya pakan itu kami berikan sebanyak mungkin. Kalau memang nanti pada saat pemberian pakan berikutnya masih ada sisa, nah itu sisanya kita ambil lagi, kita simpan untuk kita berikan lagi di lain waktu. Makanya peternak yang tidak bisa menjawab berapa kebutuhan pakan untuk ternaknya, itu memang kami. Karena kami tidak mau repot menghitung sampai sedetil itu. Nah, langkah yang kami lakukan di Jaya Farm adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan pakan yang banyak dan murah. Makanya kami konsekuen, kami rutinkan untuk menanam. Apapun itu jenisnya, rumput-rumputan, ramban-rambanan. Nah, seperti yang ada di belakang saya ini yang wajib kami tanam di setiap lahan-lahan kami. Di batasnya ini pasti kita tanami batang singkong karet. Yang pertama, kita fungsikan untuk nahan waring. Waring itu biar supaya ayam tidak bisa masuk ke lahan, sehingga tidak mengganggu apapun yang kita tanam di lahan ini. Yang kedua, fungsinya seperti ini. Jadi kita bisa dapat ramban-rambanan yang kontinu, yang banyak, dan karena batang singkong karet ini termasuk tanaman yang tahan terhadap cuaca panas, jadi meskipun kemarau, kami masih bisa panen daun singkong karet ini. Nah, makanya saat kita menemui musim kemarau, teman-teman pada bingung ramban, pada bingung hijauan, kita masih tetap tersedia untuk jumlah hijauannya. Bahkan di musim kemarau kemarin, hijauan yang kita tanam itu masih sisa. Maka dari itu, kami menyarankan bagi teman-teman yang memang mau menjalankan usaha ternak, nah untuk pemula khususnya, jangan memberi beban untuk kita yang berat-berat. Kita bikin simpel saja. Nah, kalau kami di sini, 1 ekor ternak, itu kita jatah 1 batang rumput, 1 batang daun singkong karet itu untuk persiapan 1 hari. Meskipun kalau sudah seperti ini kalau untuk pakan 2 ekor saja itu mencukupi. Nah, untuk melengkapi itu bisa kita tanam seiring kita berjalan. Indigo vera, Clereaceae, Kaliandra, nah, itu bisa kita lengkapi sambil kita berjalan. Dan kita juga bisa tanam tanaman-tanaman jagung seperti ini. Nah, ini juga sangat bermanfaat nanti tebonnya untuk ternak-ternak kita. Selain kita masih dapat hasil dari bijinya, dan ininya sangat membantu sekali untuk penambahan pakan ternak. Intinya, kita jangan terlalu dibebankan oleh luasan lahan. Yang lahannya sempit, itu bisa menggunakan cara seperti yang kami lakukan ini. Ini usia setelah kita panen, ini baru 15 hari, kurang lebihnya. Dan ini masih ada waktu 10 harian lagi, baru kita panen. Makanya, 1 batang ini kalau 10 kilo, itu lebih dapat pakannya. Nah, dan di bawahnya, ini juga ada rumput odot yang kami kombinasikan. Jadi, pada saat kita panen nanti, ini kita panen bersamaan. Jadi, nah, kita bisa dapat hijauan, rumput-rumputan, kita juga dapat ramban-rambanan. Kalau teman-teman masih ragu, daun singkong karet ini bisa bikin keracunan. Nah, teman-teman bisa tanam yang bukan singkong karet. Misalnya singkong yang bisa dikonsumsi.
ini juga baik. Jadi monggo kerso, yang penting kita nanam. Nah, sekarang kita tunjukkan daun singkong karet maupun daun singkong biasa yang memang sudah waktunya dipanen. Monggo. Nah, sahabat Jaya, ini adalah batang singkong karet yang sudah waktunya dipanen. Berikut rumput odotnya yang ada di bawahnya. Ini juga sudah waktunya dipanen. Karena pada saat kami ngarit odotnya, batang singkong karetnya ini pasti kita arit secara bersamaan. Nah, kita tunjukkan segini lebatnya untuk produktivitasnya. Makanya kami sering menyarankan untuk melengkapi kebutuhan pakan ternak, terutama ramban-rambanannya, ini bisa tanam batang singkong karet. Batang singkong karet ini adalah jenis singkong yang tidak ada umbinya, jadi hanya per akaran saja. Nah, sekarang kita mendekat ke jenis singkong yang bisa kita ambil umbinya. Nah, ini adalah jenis singkong yang biasa diambil singkongnya untuk dibuat tepung tapioka. Sengaja kami tanam rapat sekali karena memang bertujuan untuk menghela ayam supaya tidak masuk ke lahan kami. Dan jenisnya juga banyak sekali, ada batang randu, batang albasia, dan masih banyak lagi. Padat sekali ini sahabat Jaya. Dan kalau kita memang hanya sekedar untuk kita bikin campuran pakan ternak untuk melengkapi pakan ternak-ternak kita, ini sangat membantu sekali dan pertumbuhannya sangat cepat. Begitu kita arit, sama seperti rumput budidaya, 1 bulan atau 40 hari ini sudah bisa kita panen kembali. Bahkan biasanya ini sedikit lebih cepat dibandingkan rumput-rumput budidaya. Nah, sekarang monggo kita tunjukkan yang kami kombinasikan dengan rumput dan siap kita panen. Nah, seperti ini nih sahabat Jaya. Ini adalah jenis batang singkong yang bisa kita konsumsi. Tapi memang di sini tidak bertujuan untuk kita buahkan, makanya kita tanam rapat seperti ini. Dan ini kita tanam bersab antara batang singkong karet dengan rumput pacong. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tumbuhan daun singkongnya padat dan rumput pacongnya juga sampai setinggi ini. Nah, tentu saja ini tidak hanya kita tancapkan saja ya sahabat Jaya. Perlu untuk kita beri rabuk, dan rabuk yang paling kita banyak, rabuk yang paling murah adalah serintilnya atau kotoran dari hewan ternak-ternak kita. Bisa jadi seperti ini. Dan ini tentunya tidak mengganggu tanaman-tanaman yang kita tanam di dalam lahan ini. Seperti jagung, seperti ini. Masih tetap bisa maksimal untuk pertumbuhannya. Nah, jadi ini rekomendasi sekali untuk bisa diterapkan di lahan-lahan sahabat Jaya. Dan insya Allah ini manfaat sekali. Nah, sahabat Jaya, itu tadi sekilas tentang bayangan untuk persiapan pakan ternak. Jadi kita ambil simpelnya saja. Kita jangan terlalu repot-repot memikirkan kebutuhan pakan yang sangat besar, kebutuhan pakan yang sangat mahal, sehingga menyurutkan niat kita untuk beternak, menurunkan semangat kita untuk masuk ke dunia peternakan. Kita bikin simpel aja. Seperti di belakang saya ini juga nih, meskipun hanya pagar saja yang kita tanam di pinggiran lahan, ini bisa kita komplitkan. Kita masih bisa dapat pakan komplit dari lahan yang sesempit ini. Bisa dapat rumput-rumputan, bisa dapat ramban-rambanan yang aneka jenisnya, itu bisa kita tentukan. Dan selain itu, kita juga bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada di pekarangan sekitar. Biasanya tetangga-tetangga kita nebang pisang atau nebang batang-batang yang lain yang memang tidak dimanfaatkan, itu bisa kita
ambil untuk kita manfaatkan untuk campuran pakan ternak-ternak kita. Ini saja sahabat jaya. Semoga dari video pendek saya ini ada manfaat yang bisa dipetik. Kita jumpa kembali di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.